Mungkin kalau ini nih yang biasa-biasa buat niat jahat nih ya, yang berbentuk kepala ular nih. Oh iya betul. Biasanya nih dipakai cukup nama orang yang bersangkutan, kita tulis di kertas, kita lipat-lipat sesuai keinginannya kita sebesar apa, terus kita tiban. Yang udah beberapa kali kita jalanin, kurang lebih paling cepat 3 hari itu nggak bangun. Iya belum dapat bunyinya. Ayo bunyi. Aduh. Udah lecet. Real guys. Ini orang di sini yang kalau emang mau dimaharin, sok silahkan asal tepat kegunaannya untuk apa, niatnya buat apa. Wah ini buat teman-teman yang jadi pawang hujan. Itu. Ini pakai ini. Jadi kalau ini tancepin ke bawah, Hujan. berhenti hujannya. Hujan. Untuk nurunin Hujan nih. untuk ke atas. Kalau ini ke atas, set hujannya berhenti. Berhenti. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah sampai di sebuah tempat di daerah Bintaro di mana saya ingin silaturahmi kepada seorang yang menurut saya seorang yang sangat bijak dalam menyikapi sebuah hal. Dan di balik itu ternyata beliau ini mempunyai banyak pusaka, mempunyai banyak keahlian dalam spiritual. Nah, kita pengen kenalan lebih jauh lagi, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu dengan beliau. Ini kita sudah bersama Mbah Haris namanya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ini banyak orang pasti yang di sana berpikir Mbah Haris itu mikirnya pasti udah tua. Iya betul. Karena betul, panggilannya Mbah. betul. Ya. Ini saya kenal dengan beliau ini dari teman saya. Kameramen yang megang handphone nih, megang kameranya. Jadi beliau adalah guru dari teman saya ini, dan saya ketika ngobrol tiba-tiba ngerasa klop aja gitu loh Mbah. Ngerasa klop aja, pengen tahu lebih dalam lagi tentang Mbah. Penonton di rumah pengen tahu sebenarnya Mbah Haris ini asalnya dari mana dan kenapa bisa namanya jadi Mbah Haris gitu. Siap. Dan di belakang ini banyak banget pusaka-pusaka. Nanti kita bahas satu persatu ya. Gimana Mbah? Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Awal dari sebenarnya nama asli saya Haris Permana. Suka dipanggil Mbah Haris karena mungkin dulu juga di sini banyak namanya tempat masih babas alas seperti ini ya, banyak yang kesurupan, ada yang santet dan segala macam. Nah, disitulah timbul begitu banyak yang selalu minta tolong ya untuk penyembuhan kesurupan dan lain-lain serta santet. Mungkin memang banyak orang tua yang untuk menangani untuk kesurupan itu sendiri, sampai pada saatnya memang jatahnya mungkin lagi dijabah, karena kita juga kan nggak bisa apa-apa, hanya berdoa aja ya, hanya berdoa dengan keyakinan sama Gusti Allah. Kalau memang dikabul ya mungkin sembuh nih untuk orang yang sakit. Nah dari situ mungkin kebanyakan orang manggil saya Mbah karena mungkin segala sesuatunya tua dan muda itu sebenarnya bukan dari umur. Betul. Diambil sikapi dari ucapan, tata kata dan perbuatan, itulah yang kita bisa dibilang dianggap tua gitu. Jadi kalau di perjalanan kita anak-anak muda sekarang mungkin nama samaran aja sebenarnya ya. Bukan dalam arti kita Mbah tuh spiritualis banget segala macam, bukan. Karena manggil Mbah ya karena mungkin tingkat keilmuannya berbeda dengan yang lain. Mungkin larinya ke situ juga ya. Mungkin gitu ya kan. Mungkin karena dulu juga perjalanan kita benar-benar niatnya pengen ngebantu orang, karena zaman dulu mungkin sama juga seperti sekarang, segala sesuatunya tuh untuk mendapatkan ilmu pasti pakai tanda kutip ya, intinya duit, dan tentu pun belum hasil juga maksudnya kan. Nah di situ kita, termasuk saya ini, bertekad untuk niatnya ngebantu orang tuh caranya seperti apa gitu. Dari situlah kita mulai belajar sampai sekarang ini. Kalau dibilang orang ada berapa gurunya, ada ini segala macam, mungkin karena saya simpen di memori sampai
Sekarang mungkin orang yang saya anggap guru, saya berhenti berguru di 44 orang. 44 guru. Dimulai dari umur berapa sampai akhirnya tertarik ke dunia spiritual? Kalau tertarik di dunia spiritual dari kelas 6 SD. 6 SD. Nah, dari 6 SD karena mungkin udah pasti lumrah nih untuk orang-orang spiritual, namanya kaum Adam ya kan. Nah, suka sama kaum Hawa dengan cara berpikiran gimana caranya bisa menarik hati yang bersangkutan dong ya kan. Betul. Berawal dari situ sebenarnya kan, kita keliling sana ke sini, ya, naik turun gunung, kemana segala macam. Dan pada dasarnya memang sampai ke satu titik, waktu itu saya ke Gunung Muria, ya kan? Gunung Muria tuh ada air 3 raksa kalau nggak salah. Jadi di sana tuh pas longsor, orang-orang longsor, saya malah ke sana ke atas. Nah, kesimpulannya di sana memang dinginnya bukan main, dingin kayak ketusuk-tusuk jarum. Tapi yang saya lihat ada beberapa orang yang sampai tidur di makam itu kuat-kuat aja kan, kayak kita bingung. Saya setengah jam saya langsung balik karena ada orang yang nyamperin saya, dia bilang mau cari apa ke sini, kata dia. Saya bilang ya mungkin mau ziarah, saya bilang, terus sama mau ngambil air. Orang itu cuma bilang apa yang dicari udah ada di diri kamu. Nah itu dari situ saya langsung turun sambil berpikir, ya itu yang dibilang pelajari bisa sampai mengerti dan uji dirimu sendiri. Nah ini untuk orang-orang spiritual bagi saya perlu memahami juga yang dibilang uji dirimu sendiri. Jadi dalam arti kalau memang nggak mau sakit dicubit, dalam arti dicubit, kita cubit dulu tangan kita sakit, berarti berpikiran kita berbalik ke orang lain. Kalau nggak mau ngerasain sakit jangan nyubit orang. Nah, betul. Kesimpulannya di situ. Mungkin kalau untuk keilmuan, sebenarnya kalaupun kita bisa segala ayat mungkin ya, mungkin segala orang-orang banyak lah mungkin yang ngerti dari saya. Kalau pada dasarnya inti orang spiritual itu ngerti yang namanya Rahman Rahim, itu nggak ada perbedaan antara kita agama. Semua agama pun mengajarkan kebaikan ya. Kalau udah Rahman Rahim yang dibilang kasih sayang, nah, setiap umat ya, bukan setiap agama, setiap umat itu semua ciptaan makhluk Allah, nggak cuma manusianya, entah hewan, tapi yang lainnya. Kalau memang kita udah menanamkan Rahman Rahim, nah, itu insya Allah lah surga di dunia dan surga di akhirat. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan berkah juga. Jadi Mbah ini udah belajar 44 guru. Itu belajar apa aja, Mbah? Kalau saya aja SD, SMP, SMA cuma berapa gurunya? Ini Mbah, Mbah, umur berapa, Mbah? Sekarang 37 sebenarnya sih. 37 udah belajar ke 44 guru. Sama umur aja udah kebanyakan gurunya jumlahnya nih, Mbah. Kok bisa? Belajar apa aja tuh, Mbah? Jadi yang saya bilang kalau untuk kita ya, kalau zamannya Mbah mungkin lari ke pengasihan ya. Pengasihan. Jadi emang Mbak juga nggak suka yang berantem segala macam, yang tawuran kebetulan tuh nggak suka kita, karena dulu kita ngejarnya pengasihan. Jadi pengasihan itu kita bisa ambil simpul pengasihan yang dibilang daya tarik, yang dibilang pengasihan asihan, asih ngasih. Jadi kalau memang kita biasanya larinya ke pengasihan, gimana caranya kita bisa narik dari lawan jenis kita. Kalau pengasihan bisa dikategorikan berapa banyak hal ya, entah orang itu pimpinan ke kita sayang, apa kerabat kita ke kita selalu karena dia pengen ngasih. Jadi gitu. Mbah nih lebih banyak belajar tentang pengasihan. Ya, kurang lebih ke situlah. Makanya banyak pasien yang datang meminta hal itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini mulai praktek itu mulai kapan, Mbah? Mulai sebenarnya dibilang buka praktek juga nggak ada tulisan ya? Apa-apa ya, karena emang dari mulut ke mulut aja gitu. Siap, ya Mbah ya? Iya, dari mulut ke mulut. Dari mulai kapan Mbah mulai memberanikan diri, mulai deh bantuin orang nih gitu? Kalau dulu sih sempet buka plang ya kita ya, karena mungkin saya pikir nggak banyak orang tahu, dan akhirnya semua orang tahu, akhirnya saya copot gitu kan, karena bagi saya yang paling bagus spiritual itu dari mulut ke mulut gitu kan. Itu dari mulut ke mulut. Kalau dibilang awal mulanya lulus SMA saya nggak kerja, udah langsung buka praktek. Karena bagi saya dulu pernah prinsip kita bisa kok ngedatangin duit atau ngasilin duit tanpa harus bekerja gitu. Dulu saya mikirnya kan, karena memang ilmu mungkin bisa ngedatangin harta, tapi harta
belum tentu juga bisa ngedatangin ilmu. Karena yang saya garis kerasin, kalau untuk spiritual, pelajari ilmu agama seperti yang sekarang ada ilmu agama, bukan agama ilmu. Makanya di situ kebanyakan orang banyak melenceng karena yang dia pelajarin agamanya dulu. Sehabis itu dia nuntut ilmu. Nah, makanya bukannya ilmunya yang nggak bener, biasanya orangnya yang nggak bener, bukan ilmunya. Segala sesuatu yang berhubungan sama ilmu itu balik lagi ke orangnya. Apakah dia ngejalaninnya bener, apakah dia ngejalaninnya nggak bener. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau saya bisa ngambil kesimpulan, sebenarnya ketika kita belajar isi Al-Qur'annya. Betul. Jangan cuman baca luarnya aja. Betul, gitu ya, Mbak. betul. Karena ada beberapa kejadian yang pernah saya alamin. Ketika misalnya orang kesurupan gitu ya, mau dibaca Al-Qur'an, yang kesurupannya lebih jago baca Al-Qur'annya. Betul. Tapi karena kita tidak punya isi dari kandungan Al-Qur'an itu, makanya Mbak belajar isinya. Nah, itu boleh juga jadi pembahasan ya, karena ada beberapa orang yang kesurupan dibacain ayat kursi nggak respon yang kesurupannya, atau nggak malah lebih jago, malah lebih jago. Kadang juga. Nah, di sini yang kita pelajarin bahwa ya pangrungu sama ya Robi, yang dalam arti hati sama mulut sama ucapan itu harus satu. Sama. Jadi nggak kita bisa ngomong, wah iya, ternyata di hati enggak. Nah, bukannya orang itu tirakatnya lebih bagus dari kita, bukan. Karena mungkin kalau untuk keimanan dan keikhlasan, sholat itu seimbang dengan kita untuk bergaul di lingkungan dan segala macam, hati bersih, pikiran bersih, semua kasih sayang, rohman rohim segala macam kita jalanin, itu cukup baca bismillah aja. Kalau untuk orang kesurupan kita pegang aja, kita sentuh aja, insya Allah sembuh. Yang penting yakin ya. Yakin. Keyakinan itu yang penting. Ketika kita yakin dengan bacaan kita, Allah pasti akan mengijabah itu ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal kesurupan ya, kalau Mbak, yang kelihatan benar-benar kesurupan tuh seperti apa sih Mbak ciri-cirinya? Banyak orang kesurupan, kayaknya bukan, dia mah cuma main-main doang, dia mempura-pura, atau yang asli kesurupan tuh kalau dari versi Mbak tuh bisa dilihat dari berbagai aspek. Kira-kira seperti apa Mbak? Oh, ini benar kesurupan nih misalnya gitu. Kalau untuk orang spiritual pasti ini yang saya bilang, untuk belajar spiritual, untuk teman-teman juga mungkin ya, ada beberapa tingkatan yang mungkin lebih mendasar. Pertama yang saya bilang itu pertama getar, masa getaran, rasa, yang kedua sehabis itu lihat. Jadi sebenarnya kalau untuk orang spiritual tanpa harus bersentuhan sama yang berbentuk kesurupan, dari jarak semeter 2 meter tergantung isian dari orang yang bersangkutan. Maksudnya orang spiritual, kalau memang pengamalan dia udah bagus, jarak 2-3 meter itu getarannya udah, karena kan ada dimensi yang berbeda yang berbenturan sama kita. Nah dari situ aja kita udah nggak bisa dibohongin gitu kan. Nah, nanti bisa berpikir nih, kenapa misalnya ada orang spiritual oknum kok dikerjain bisa kena gitu, ini kesurupan, ternyata padahal enggak. Nah itu nanti bisa balik lagi ke dasar untuk orang belajar spiritual, yaitu getar, rasa, lihat. Jadi kalau kita udah bisa ngerasa getaran tanpa harus melihat orangnya, itu kita udah bisa ngerasain. Yang orang kesurupan. Yang kesurupan, getar. Ya kan kita getar. Kalau rasa, mungkin kalau untuk getar ya mungkin nih orangnya di sini terasa kita nggak. Kalau rasa, jadi kalau seandainya kita nggak orang kesurupan pun, kalau memang dia memiliki energi, termasuk kayak orang kesurupan energi, itu bisa ngerasain tuh kita di belakang begini begitu. Nah rasa, nanti lari ke tahap lihat. Kalau dia udah tahap lihat, itu bisa ngeliat di dalamnya, tuh perempuan, tuh nenek-nenek, tuh ini ya. Dari situ baru kita ngambil ke tingkat yang gimana ada ayat yang bisa untuk ngusir yang bersangkutan dari kita bisa tahu nah, tingkatannya dia semana nih. Betul. Bisa di situ dicek. Lari juga yang saya bilang pernah nemuin sampai 12 tahun gila ilmu. Nah itu nggak ketaikan. Yang kayak saya bilang jangan pernah belajar dari buku kalau belajar ilmu spiritual, karena kita nggak bisa nanya apa yang kita rasain. Makanya lebih baik ada yang ditanya nih orang, misalnya kita kasih air diminum ya kan, udah diminum, udah kita doain, apa yang dirasain. Kalau seandainya agak panas, agak dingin, nah bisa kita tanya ke orangnya, ke guru atau orang yang kita belajar. Tapi saatnya belajar sama buku, enak nih kayaknya, nggak mungkin buku bisa jawab. Nah itu kebanyakan orang salah kaprah, banyak yang error, banyak yang gila. Nah itu di situ tuh jangan sampai sih sebenarnya. Ya jadi intinya
kalau mau belajar harus punya guru, Betul, guru betul. jasmani. Betul, betul. Jangan dari YouTube, dari buku. Dari buku, Makanya benar. YouTube ini saya bikin juga, Mbah, buat edukasi sebenarnya, Siap, siap. buat teman-teman di rumah. Kesurupan itu seperti apa? Dan intinya kalau mau belajar mistis harus punya guru yang Mbah Punya ya. guru, betul. Jadi kalau ada kejadian apapun bisa Bisa bertanya. bisa bertanya, benar. Betul. Nah, seperti Mbah ini aja 44 guru, bayangin. Setahun bisa 2 guru tuh. Wah, luar Itu biasa. pun belum lulus. Itu belum lulus. Tetap masih mencari. Benar. Jadi Nah, kita- mungkin ini buat pengetahuan juga buat teman-teman di rumah. Kalau dia merasa punya pendamping tapi dia pengen tahu siapa sih yang damping, caranya bagaimana tuh, Mbak? Apa yang harus dilakukan? Biasanya ini kita yang yang biasa dialami sama orang-orang yang belajar ngedalamin spiritual atau kegaiban, biasanya memang pertama kunci satu, gaib nggak suka diomongin atau diumbar, atau rahasia dia, keberadaannya itu diucapin. Betul. Nah, untuk pendamping biasanya nama dan gelar dari yang bersangkutan itu cuman hanya satu orang itu aja yang tahu biasanya. Karena ada kemungkinan juga kalau tahu namanya si ini, dicek sama orang musuh kita silsilahnya apa, dia tarik, kosong nih orang. Nah, untuk memperpeka itu biasanya pertama yang itu saya bilang, minimal ngelihat dulu. Nah, udah bisa ngelihat baru kita bisa komunikasi. Makanya kayak ibarat kita punya motor, harus punya kunci, harus bisa ngejalanin, baru tuh ntar bisa bermanfaat tuh. Kalau punya aja diem aja, nggak punya kunci, nggak bisa jalanin, nggak bisa kemana-mana. Nah, untuk komunikasi kita ke pendamping atau apa, minimal Al-Fatihah, selalu Al-Fatihah, kita bacain Al-Fatihah. Cukup dari dalam hati aja kalau memang dia Ke siapa pendamping. Al-Fatihahnya? Nah, yakin pertama kita ya tawasulan dulu ya. Hmm. Kita tawasulian para nabi, para wali, semua segala macam. Coba minta petunjuk sama Allah, ya Allah. Kalau memang di badan saya ada sesuatu yang baik, boleh silakan itu. Kalau memang nggak baik, tolong dibuang. Nah, kalau memang itu untuk kebaikan, kalau memang kita untuk diizinkan untuk wujudkan siapa sebenarnya yang ada di belakang, tinggal ucapin aja. Baca Al-Fatihah 11 kali, itu insya Allah. Ambil wudhu dulu, tapi ambil wudhu gitu. Kalau emang ntar biasanya kalau kitanya berani, itu bisa langsung wujud. Kalau memang kitanya nggak berani, biasanya dia datang lewat mimpi. Itu bisa komunikasi. Mesti diingat nih untuk mungkin banyak spiritual juga harus digarisbawahi bahwa gaib itu punya hukum alam sendiri. Kalau ada dibilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada, karena nanti itu ada hitungannya sendiri. Jadi yang jelas ya mungkin juga nggak bisa bohong juga ya, karena ada konsekuensinya. Kalau memang itu ada tuh ya ada, tapi balik lagi ke dunia sekarang kan kita bisa ngeliat, dia nggak bisa ngeliat, saking gila. Benar. Makanya lebih banyak orang diem ya kan. Makanya Mbak bilang ya ini sih penglihatan batin kita. Kalau penglihatan orang lain beda, ya silakan. Dan jangan dibilang kalau orang bisa ngelihat gaib itu orang yang Jago. temennya jin, temennya ini. Ada juga banyak pemikiran seperti itu kan ada. Ya. Tapi balik lagi bagi pemikiran Mbak, ngedapetin penglihatan seperti itu pun harus puasa, harus zikir, Ada prosesnya. ada prosesnya, dan intinya harus hati dan pikiran harus bersih. Betul. Jangan ngomong gitu kalau dia nggak bisa ngelihat. Kalau kita bisa ngelihat ya karena ada anugerah. Tapi kalau emang lu nggak mampu ngelihat, tapi lu jangan ngejar. Menurut Mbah, kan ada orang dibisikin nih kuping, sama dibisikin di batin. Lebih bagus yang mana tuh, Mbah? Kalau dibisikin di kuping, yang jelas itu di luar dari badan. Ya kan? Kalau dibisikin di hati, itu memang asli dari badan kita yang memang nggak akan pernah bisa dibohongin. Seperti kita ngomong sama lawan bicara kita, lu gimana, lu udah makan belum? Oke, dia jawab udah, tapi di batin belum tuh dia. Tapi kita oh udah, padahal di batin kita dia belum. Itu yang benar yang dia, karena batin atau pancer kita itu lebih tahu daripada mulut kita yang ngucap. Tuh kayak basarannya ya berarti lebih pikirin yang di sini ya, Mbak ya. Ya itu. Ya, karena ketika saya sekarang ini kan ziarah saya suka sendiri, udah nggak sama guru ngaji lagi, sama orang tua. Itu ketika bertawasul segala macam. Itu di sini kayak ada orang-orang ngobrol, Mbak. Kamu dari mana? Saya ini, namanya ini, turunan ya apa? Muridnya ini. Oh, kamu mau apa? Ini kayak ngobrol. Saya cuma bilang, ini kenapa dia ngobrol berdua? Sampai kita nggak tahu. Ya udah diam aja. Jadi kita dengerin aja dia belum ngomong berdua nih. Saya nggak tahu itu siapa itu yang ngobrol. Itu yang dibilang kontak batin kalau orang bilang. Emang ya ini satu badan yang saya bilang
ya pangrungu, ya robi. Jadi pangrungu itu kan kuping pendengaran, ya robi itu ya di hati nih, ya pangrungu, ya robi. Jadi kalau kita udah bisa nyatuin ucapan, pendengaran sama hati, udah bisa klop, itu insya Allah nggak bisa digoyang. Makanya kalau untuk bisikan, walaupun terkadang kalau di depannya pun udah berjubah segala macam, kita nggak tahu itu niat ngejerumusin apa, apalagi cuman sekedar di Telinga. Nah balik lagi, gaib harus pakai logika. Sekiranya orang, ada banyak yang melenceng, misalnya kita lagi tirakat nih kayak Kang Deden, masuk suatu makam cikiran, tiba-tiba ada yang assalamualaikum. Itu bagi orang spiritual ataupun orang yang lagi ngelakuin kegaiban itu pasti bangga banget. Ada yang assalamualaikum tapi nggak ada orang ya kan. Nah, itu yang harus kita waspadain. Misal kita lagi ada target, misalnya untuk ngedapetin pekerjaan atau untuk ngedapetin perempuan ataupun yang lainnya. Nah dia ngasih solusi nih, udah lu jalanin aja nih. Misalnya kalau jalur yang nggak beres ya kan, biasanya ada juga pernah kejadian yang orang-orang yang pernah Mbak kenal, misalnya ngambilin celana dalam perempuan atau dalam segala macem. Nah ini yang versi satu, kegaiban yang satu yang assalamualaikum. Bisa gaib pun bisa assalamualaikum. Kemudian gaib yang satu assalamualaikum juga sama. Dia tahu tujuan kita juga ngapain. Lu begini nih, lu jalanin sholat 5 waktunya jangan putus, nanti pas sholat duha lu minta zikirnya al-fatihah sekian. Nah itu yang dipergunakan logika biar kita nggak salah jalan. Yang kebanyakan orang jadi error, ada gila segala macam yang celaka. Itu di situ, itu logika kita yang harus main. Kalau lu niatnya mau bener, berarti al-fatihah yang lu kerjain. Nah, soalnya juga pernah sampai ada yang wah harus begini, harus benar. Itu logika main. Benar. Kalau balik lagi ke manusianya. Balik lagi ke manusianya. Jadi intinya di balik mistis ada logis. Ya betul. Benar ya Mbak ya. Betul. Jadi karena kalau saya lihat ambil kesimpulan dari omongan Mbak, berarti sebenarnya para goib yang maha goib sekalipun itu memberi petunjuk. Betul. Selebihnya kita yang ngolah. Betul. Jadi ngasih kesempatan nih jalur ini sama ini, terserah mau ngambil yang mana. Gitu kira-kira Mbak. Betul. Jadi sebenarnya hidup kita mah kayak orang ujian, tinggal nyontek sebenarnya. Karena adanya surga, adanya neraka udah disiapin. Tapi di situ juga udah disiapin. Lu kalau mau masuk surga jalannya ke sini, lu kalau mau masuk neraka jalannya ke sini. Kan sebenarnya udah disiapin. Iya. Kalau orang ujian udah dikasih contekan sebenarnya mah gampang, pasti lulus. Cuman balik lagi ke manusianya. Kalau belum dicobain kurang enak ya kan? Kalau balik lagi ke orangnya, jangan sampai kalau keimanan kita belum kuat gitu kan, misalnya ada beberapa tamu Mbak juga Mbak dulu kan banyak yang minta wanita malam dan segala macam, banyak gitu kan, ada yang minta mani segala macam. Balik lagi ke iman kita masing-masing. Kalau kitanya udah ya panggul robi, itu dipikirin udah nggak ada yang error. Jangan ngaku spiritualis saatnya mandiin cewek yang tanda kutip masih nafsu juga. Itu dia. Itu bahaya. Itu yang dibilang kalau kita dulu ngejalanin sebelum itu, ngejalanin yang dibilang puasa batin. Puasa batin itu bener-bener batin yang puasa. Membuang nafsu berarti. Membuang nafsu dan nggak pengen A, nggak pengen B, nggak ada tuh rasa pengen tuh. Nah itu dia bilang puasa batin. Kalau udah bisa lulus kayak gitu, insya Allah deh. Ya kalau orang bilang kita nanti meninggalnya di mata yang Maha Kuasa itu sama, makanya dibilang pergi haji itu bila mampu. Kalau memang kitanya sanggup ya silakan. Kalau bagi Allah mungkin, kalau memang kita juga kan belum pernah menghadap, kalau bisa bersihkan hati dan jiwa, mungkin di hadapan yang Maha Kuasa kita udah haji. Betul. Haji, hati, jiwa. Makanya kalau mau naik haji, mau mukanya kita di hadapan Allah seperti haji, ya udah bersihin hati sama jiwa. Haji kan udah naik haji ya kan. Haji, hati dan jiwa. Kan? Sekarang ini saya ngelihat di belakang ini banyak banget pusaka ini, dan ada ini. Wah itu Ibu Ratu. Ibu Ratu. Apa hubungannya nih sama Mbah nih, Mbah? Ibu Ratu. Apa emang Mbah mengagumi atau seperti apa, Mbah? Ibu Ratu dari dulu dari saya Mbah SD demen spiritual. Bentar kita izin dulu. Mungkin nggak bisa nembus. Oke. Emang dari dulu pertama selain dunia spiritual nggak akan pernah lepas dari Ibu Ratu gitu. Karena pusat di laut, kalau orang-orang bilang tempat puncaknya energi spiritual yang sangat gede, besar. Semua pokoknya mau pelarungan segala macam. Nah, di sana kalau untuk kita orang spiritual udah pasti ketemunya air laut,
air kali, air hujan, sama air sumur. Itu 4 unsur itu yang makanya dibilang ada 7 sumur. Ntar ada yang di laut, ada di tempat Ibu Ratu yang dibilang Karanghawu kan ada sumur 7 tuh. Iya. Itu udah nggak aneh lagi untuk orang-orang yang bertujuan tertentu untuk mandi, ya kan. Nah di atasnya tuh ada batu kursi, dulu petilasannya presiden pertama kita ya, untuk kedudukan. Yang dibilang batu kursi itu untuk kedudukan. Makanya kalau orang-orang Jalan yang sana. berpengaruh ataupun yang pengen kedudukan tinggi atau apa biasanya naik ke sana. Tapi kita nanti mandi dulu. Itu di Karanghawu ada sumur 7, sumur 7. Nah itu dia yang ini bilang, kalau untuk kita ziarah makanya perlu kuncen kalau orang bilang. Tapi kalau memang kita mengerti mungkin bisa sendiri. Makanya dibilang butuh petunjuk. Di situ ada sumur 7, bentuknya nggak beraturan dan loncat-loncat. Nah makanya saya beberapa kali untuk ngajak orang mandi di situ, kita arahin nih sumur pertama, sumur kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah pada saat nanti sumur ke-7, saat disitulah nanti ada ritual yang dibilang orang untuk mengucapkan doa. Nah, pinter-pinternya kita nih. Nah, dari sumur ke-7 itu nanti kita akan ada ucapan yang dibilang dari sumur ke-7 ini tujuannya kita biar kesampaian. Nah, makanya kalau orang bilang surat Al-Ikhlas untuk mengikhlaskan segala sesuatu, kalau untuk pengasihan bacanya 11, untuk belas asihan. Nah, itu nanti larinya ke situ. Jadi 7 tujuan, 11 kasihan. Beda dengan 13 yang nanti larinya untuk kedikjayaan. Itu semua ada kunci-kuncinya. Makanya amalan tuh, setiap amalan orang pasti beda-beda. Ini pengasihan begini, ini kerjaan begini, ini pengobatan seperti itu. Nanti dikupas lebih jauh. Wow. Nah, nanti kalau itu mungkin next episode aja ya. Next episode kita tanya lagi sama Mbak mengenai bacaan-bacaan yang seperti itu. Tapi tetap harus berguru dong ya Mbak. Siap. Jangan sampai di buku berguru. Ibu Ratu ini orang udah pasti tahu di hotelnya di kamar 308 itu banyak orang paling boleh 5 menit. 5 menit untuk ritual atau semedi. Iya. Kadang kalau memang ada yang nginep boleh biasanya. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu yang bisa membuka dimensinya itu cukup 5 menit kebanyakan. Karena kita masuk dimensi ibu 5 menit aja rasanya seperti di gunung ombak. Kalau untuk ibu sendiri mungkin kalau berkenan nanti Kang Deden Mbak Raja dulu, nanti baru bisa komunikasi kita. Oke. Bisa. Oh, saya nggak berani ya. Nggak ada berani. Wah, nggak berani saya. Ini aja gitu doang, maksudnya yang tadi Kang Deden ini di itu dulu. Oh, saya podcast aja. nanti episode berikutnya. Kita sekarang mungkin ngomongin Ibu Ratu sekilas saja karena masih banyak episode lainnya. Siap. Sekarang kita ngebahas soal pusaka-pusaka nih yang ada di sini. Ini pusaka dari mana ini, Mbah? Kebanyakan nemu. Jadi bukan narik? Nggak ada. Alhamdulillah Mbak nggak ada yang narik. Kebanyakan orang nggak kenal ngasih, nitip, nemu atau lewat mimpi. Itu aja sih, karena bagi Mbak kalau narik berarti ngerampok. Nah, kan, dan isinya pun kebanyakan udah nggak ada. Nah, dan walaupun ada biasanya banyak permintaan. Nah, jadi kalau kita yang bermain di gaib, jangan kita yang dikontrol sama gaib. Dan kita bermain di gaib, jangan kita yang dibawa di gaib, karena nanti ada setir yang bakal ngebahayain kita. Memang dari 10%, 20%, 30% dia akan ngebawa kita lurus terus sebenarnya. Nanti saat titik-titiknya kita lengah dia akan belok. Nah, disitulah kita kejerumus. Jangan sampai ke situ. Jadi ada istilah begini, Mbak, kalau saya pernah dengar dulu. Sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Maksudnya walaupun dia bilangnya lurus, tapi sebenarnya dia ujung-ujungnya mau belokin kita. Karena udah kodratnya dia untuk membelokkan manusia kan. Nah itu yang Mbak bilang, jangan sampai lengah. Walaupun di sini banyak yang dalam arti 99% lah benar, tapi tetap kita tetap waspada. Tetap harus ada spion. Nah ini kenapa dibedain Mbah? Yang di sini apa emang tempat aja? Apa gimana nih Mbah? Kenapa ini di bagian sini, ini di bagian sana? Yang bagian sini kebanyakan buat pengasihan nih, untuk teman-teman yang hobinya pelet. Ini yang ekstrim nih, yang di sini nih yang pelet. Yang ini yang buat ritual untuk yang kerjaan nggak bener lah nih. Gitu. Arti di sini Mbak hanya
bukan koleksi ya, bagi Mbah nih perpustakaan hanya untuk penampungan. Gitu. Nanti suatu saat dia jatahnya keluar dari sini, kita keluar, nggak sayang banget kita gitu. Bagi Mbah yang spesial di antara sini mungkin nggak ada yang spesial ya doa. Karena segala sesuatu yang di sini yang berfungsi, entah pengasihan, entah kekebalan dan lain-lain, tetap pembukaannya pasti doa. Simpulnya di doa gitu aja sih. Spesialisasinya Mbah tuh di mana? Di santet kah, di pengasihan kah, di apa-apa umum aja? Kalau Mbah kesemuanya sih ya. Semuanya. Karena kalau dibilang ngobatin aja nggak pernah tahu santet, nanti ada yang santet kita nggak tahu cara ngobatinnya. Saya Makanya setuju dulu itu. awal Mbah belajarnya ke hitam dulu karena mau nyobain. Jangan sampai nyobain susu aja dulu, kita cobain kopi yang pahit dulu. Ada yang nempuk saya ini. Oh itu buah dia bukan? Buah dia. Ini pegang, simpen. Mbak tadi baru mau ngomong sih, kalau dia ngejatuhin sendiri simpen. Ini tadi ada yang nempuk. Rezeki tuh dapat sendiri berarti dia. Rezeki. Iya, ntar saya simpan. Padahal Padahal ini coba bisa dilihat kameranya. Ini ada asbes, ada mana-mana dan nggak ada sama sekali ruang untuk dia bisa jatuh. Tapi tiba-tiba ini ada yang nempuk saya yang tadi. Iya, saya di sini. Rezeki, tapi memang buah lo ini nggak pernah. Ini buah apa? Buah lo. Kalau Buah ada lo. bilang. Nah, bisa di boleh contoh. Pohon lo ini kalau orang-orang bilang adanya biasanya di pinggir kali. Nah, kalau orang-orang gua dulu bilang kalau dia itu tempat raja-raja jin pada Sukanya di sini. Nah, ya di situ. Oke. Yang benar saya bilang. Mbak juga suka kalau dia pun nggak bisa kita gedor jatuh gitu kan, enggak. Kadang kita lagi mau masuk, letuk jatuh depan Mbak, baru kita ambil. Itu pun nggak akan tiap hari. Dan nggak akan sebulan sekali, selagi maunya aja. Itu biasanya kita kantongin. Itu biasanya insya Allah adanya rezeki ya kan. Bukannya kita musyrik atau apa. Bukan, ini rezeki dari alam namanya. Iya. Siap. Mudah-mudahan berkah. Ini saya tertarik sama, waduh ini bingung saya mau. Yang favoritnya Mbah deh. Favoritnya Mbah lebih kemana ya? Mungkin kalau ini nih yang biasa-biasa buat niat jahat nih ya, yang berbentuk kepala ular nih. Oh iya betul. Biasanya nih dipakai cukup nama orang yang bersangkutan, kita tulis di kertas, kita lipat-lipat sesuai keinginannya kita sebesar apa, terus kita tiban. Yang udah beberapa kali kita jalanin, kurang lebih paling cepat 3 hari itu nggak bangun. Ini udah diuji coba dari saya SD. Mama, boleh silakan. Ini jatuhnya Pala ular ya. alami. Berat banget ini rasanya, udah gemetar tangan saya. Jatuhnya santet gitu ya Mbak ya? Untuk kurang itu. lebih. Makanya kalau saya lihat Mbah kan sebenarnya putih ya. Cuman kata Mbah tadi sebelum kita ngobrol nih, sebelum kamera off, kita intinya kalau saya ambil santet harus dilawan dengan santet ya Mbah. Begitu. Maksudnya gini, kalau orang kena santet, kita harus mengetahui juga santet itu seperti apa. Kita harus menjalani juga. Jadi kita tahu nih solusinya di mana salahnya, atau bisa dibilang teknik kelemahan dia seperti apa. Misalnya kita butuh nama, butuh ini segala macam, syaratnya dia lunturnya pakai yang ini nih, kita obatinnya pakai itu, sama seperti itu. Jadi kita jalanin dulu santet itu seperti apa, baru kita bisa mengobati. Kalau kita taunya yang lurus aja, agak susah kita ngobatin. Tapi yang saya heran, ini Mbah umurnya masih muda, tapi belajarnya luar biasa ini Mbah nih. Ini saya megang gemeteran semua nih badan saya ini. Apalagi Mbah? Ini banyak sekali batu-batu ya di sini Mbah ya. Ini batu alam semua ya Mbah? Ini alami semua. Nah ini lumayan Mbak suka juga nih. Ini Mbak bilang batu pala tengkorak. Karena ini posisi mata, hidung, ini mulut. Mau di mana? Ini begini. Ini dapat di mana, Mbak? Ceritanya udah almarhum kakaknya orang tua Mbak. Pernah pegang ini. Jadi dia pernah di Sukabumi nemunya di bawah pohon pisang. Jadi pas orang yang bersangkutan ngebawa ini sakit, kira-kira hampir seminggu, hampir
hampir lewat lah kalau orang Bintang meninggal. Akhirnya diserahin lah ke kakaknya orang tua Mbah. Dan sakit juga sama. Akhirnya karena kita dulu suka barang-barang antik, orang bertua, dioper lah ke Mbah, tadi mau dibuang, Mbah pegang. Karena kan kita dulu orangnya penasaran. Prinsip Mbah cuma satu, nggak ada yang bisa ngalahin yang Maha Kuasa. Betul. Nggak ada yang bisa ngalahin Allah, udah itu aja. Dan intinya kita bener. Kita uji coba nih. Nah, waktu itu Mbah tes untuk mandi, untuk tes energinya. Kita rendam di air, kita mandi. Akhirnya pas sudah Mbah coba mandi, bener emang energinya luar biasa. Mbah baru tahu kalau emang ini intinya ini khusus nih, spesialis untuk ngelumpuhin orang. Ngelumpuhin maksudnya dalam arti gimana, Mbak? Lumpuh badan semua, hampir nggak bisa bangun segala macam. Caranya dimandiin orang itu? Kalau kita yang udah punya kuncinya, rendam, kita olah airnya buat kita siram di mana tempat orang ibadah, kita siram. Untuk melumpuhkan usaha. Usaha boleh, ke badan sih larinya, tapi kalau orang yang udah bisa energi sampai ke badan, itu untuk usaha dan lain-lain itu lebih gampang biasanya. Nah ini cuma pakai ini aja nih. Mbak sebelum ngetes ke orang yang bersangkutan tapi kita tes diri sendiri, maksudnya tes ke Mbak dulu untuk keyakinan kita. Bener nih berarti ya masuk. Jadi kalau kita ngajarin ke orang, wah nih untuk kebal, kita tes nih amalan nih, kita tes, wah bener nggak, baru kita kasih orang. Jangan kita nyablon tes kita kasih orang, orangnya jebol, ntar kita repot. Setuju. Iya kan? Jadi kalau kata istilah dulu kakek saya gitu, saya bilang, oh kalau mau belajar santet harus kena santet dulu biar tahu rasanya. Iya. Tapi kan kita nggak mau. Nggak mau. Tapi emang ini unik. Hampir 3 hari Mbah nggak bangun. Hampir sempat bisa dibilang sempat putus asa juga, hampir 3 hari nih nggak bangun. Sampai akhirnya Mbah tahu cara untuk ininya. Ya berdoa aja udah mau. Kalau emang masih dikasih panjang umur. Oke, jadi uniknya bisa dibilang, kalau dibilang terkuat antara ini sama yang hitam tadi terkuat. Tapi memang faktor dahsyatnya ya sama sih, cuman mungkin beda fungsi ya. Tapi Mbah ngerasain ke badan ya ini sampai kita nggak bisa bangun 3 hari ya, sampai berdoa ya kalau emang masih ada jatahnya hidup ya kita minta dikasih hidup bilang. Tapi alhamdulillah tapi jarang kita pakai yang begini. Nah, kecuali ada orang kena santet, kita bantu. Kita bantu, insya Allah mudah-mudahan. Itu juga pun kalau diizinin. Nah, ini kenapa dikasih air, Mbak? Nah ini nih. Ini batu apa itu, Mbak? Kang Deden tahu aja barang-barang bagus dia. Nah ini kalau nggak salah. Nah ini kalau orang bilang Mustika Sulaiman Matak. Masya Allah. Ini ada beberapa orang yang punya, tapi kalau nggak salah 7 di dunia ini hanya ada 7. Dan tapi yang sempurna, insya Allah sih ini mudah-mudahan mendekati sempurna ya, karena lurus, rata dan tampilannya alami. Dan untuk ngedapetin ini lumayan juga puasanya, karena nggak boleh bunuh binatang, intinya binatang. Nah ini biasa Mbak gunain buat mancing. Ya alhamdulillah sih berapa kali sering juara. Ini yang dibilang Mustika Sulaiman Mata, Masya Allah. Cuman ada 7 di dunia ini tuh. Ada 7 di dunia ini. Nih Mbah, dijual nggak sih Mbah kayak gini? Ini nih. Udah banyak yang nawar sih, Cami belum mau dilepas kali ya. Kalau Mbah jual juga kadang-kadang beberapa. Untuk pemaharan benda-benda bertua lumayan banyak juga ya, karena Mbak juga aktif di Facebook atau di YouTube Mbak biasanya untuk apa Mbak nama Facebooknya Mbak? Kekebalan. Facebooknya Keraton Laut 308 sama untuk YouTube-nya juga Keraton Laut. Bisa di situ di subscribe. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kira-kira mau ini kan banyak banget nih barang-barang nih, bisa aja langsung ke Keraton Laut atau nanti chat ke saya kalau nanya ada punya barang apa. Siap. Dan saya udah ngeliat sekeliling ya, ini semuanya asli guys, ini real. Jadi mungkin ada yang butuh barang apa anti cukur, anti segala macam, ada ya Mbak ya? Ada, ini dia anti cukur. Ini batu koclak. Coba gimana bunyinya Mbak? Ini koclak ya.
Oh, punya cat. Dan asli biasanya untuk batu koclak dia jarang nempel magnet, tapi ini nempel magnet. Ini dapatnya dari batu, di dalam batu. Nah, Ada magnet nggak Mbah di sini, Mbah? magnet ada sepertinya. Nah, ini. Mudah-mudahan mau nempel ya. Hmm. Di tangan mungkin bisa kali kelihatan ya. Oke. Nih. Oh iya. Oh jadi barang yang asli itu kalau menurut kita kan pakai logika ya Mbak ya. Kalau kata Mbak bilang barang bertuah atau barang yang mempunyai energi harusnya nempel di magnet. Enggak juga. Kebanyakan sih seperti itu sebenarnya. Seperti badar besi. Hmm. Oke. Hmm. Seperti badar besi ya. Oh. Jadi ini tadi nempel beneran loh, ini magnet. Nempel, ini magnet ya. Tuh, Nempel magnet. Ya, Ini udah banyak yang mau maharin tapi masih nggak mau dilepas. masih berat. Terakhir penawaran berapa Mbak? Berapa ya? Baru 50 sih sebenarnya. 50 apa? 50 juta. Wow, 50 juta saya sih lepas Mbak. 50 juta nih gini. Marah. Enggak apa-apa, enggak usah dijual. Baru 50 juta. 50 juta. Mbak kepengennya apa serak-serakan aja orangnya Mbak, orang lebih ke kan ada orang gini Mbak ya. Saya kenal beberapa paranormal ya. Dia punya barang. Menurut saya malah barangnya itu barang nggak asli Mbak. Jadi dia beli barang di mana diisi sama dia, dijual dengan harga sekian puluh juta. Kalau saya lihat barang-barang Mbah ini semuanya asli. Ketika ngejual atau orang mau maharin, Mbah ngelihatnya apa? Ah jual aja deh. Apa dari hati Mbah atau Mbah ada komunikasi dengan yang isinya? Kalau bicara soal benda pusaka atau kegaiban, memang nggak terhitung sama mahar ya. Kayak tadi mungkin Mustika Sulaiman ini kalau misal pun kita jual, kita berarti kan materi yang kita cari uang. Balik lagi ke logika, ini barang bisa ngasilin uang gitu kan. Ngapain kita jual gitu kan. Balik lagi kalau untuk benda-benda yang lain, biasanya untuk orang mau maharin atau apa atau untuk datang sini, dia sendiri yang ikut. Gue mau ikut dia nih, jangan pernah ngomong kita yang mau, gue mau sama lu, jangan. Dia yang mau ngikutin kita, dia yang lebih tahu biasanya kalau untuk secara gaib. Jadi kalau untuk pemaharan biasanya malah kadang biasanya lu mau ambil aja gitu. Jarang sih, kecuali kalau untuk pemaharan yang untuk kekebalan kan lagi rame. Kalau di Mbak nih lagi yang untuk kekebalan biasanya. Kekebalan tuh yang tembak anti tembak segala macam itu Mbak. Sampai sih masuk ke situ, tapi sekarang ini lebih ke anti cutter, silet, ya mungkin untuk anti sajam kali ya. Oh bisa dites nih Mbak? Kerambut aja. Siapa ini mau dites nih? Kerambut saya Mbak. Saya kalau ngetes gitu mau. Rambut apa tangan nih? Jangan tangan dong. Rambut aja lah. Rambut. Atau kita tanya dulu ya, mudah-mudahan mau. Kita coba. Atau enggak barang yang lain Mbak? Fungsinya beda-beda. Oh, fungsinya beda-beda. Fungsinya beda-beda. Tapi boleh deh kita uji coba ya. Nah, ini barangnya kita taruh sini dulu. Nah, ini dia dulu, kita coba cutternya dulu. Pipi ya, tangan. Yuk, rambut. Jangan pipi sama tangan, rambut. Nah, coba. ini Mbah, buat orang yang mau dites, kira-kira butuh yakin bakalan nggak jebol atau yakin nggak yakin pasti nggak akan jebol? Sebenarnya nggak segampang itu. Kalau memang real dan nggak ada kong kali kong yang orang bilang, yang nggak ada settingan, yang jelas ada energi yang harus masuk atau ada benda yang harus dipegang, dan ada doa juga yang harus dibaca. Jadi nggak segampang itu gitu. Kalau los begitu aja nggak mungkin, pasti jebol gitu kan. Tapi ini kan hanya sekedar pengujian energi. Mudah-mudahan bisa jadi tumpul nih cutter. Logika kita bicara. Iya, kita main lagi. Mudah-mudahan kita coba cutternya nih. Nggak baru juga sih, tapi mudah-mudahan tajam. Ini kita coba ujungnya dulu ya. Takutnya suka ditumpulin biasanya, terus kita ngambil tangan. Dan terus kita ambil lagi, bawa lagi. Oke.
Kita coba yang paling bawah. Oke, tajamnya. Oke, kita balik. Takutnya sampingnya dibikin-bikin. Tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Tuh. Kita coba. Oke. Kita coba. Rambut nih, rambut aja asli. Sekarang kita coba mau Enggak, pakai copotin dulu rambutnya. copotin dulu. Dikit-dikit. Dikit aja, jangan tebel-tebel. Kalau kebanyakan ya pangkas rambut. Iya. Iya. Barbershop enggak? Putus tuh. Kita coba putus ya. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Tapi jangan saya. Nggak apa-apa Kang Deden. Kita coba mudah-mudahan energinya masuk dan nggak nutup kemungkinan juga gagal karena segala sesuatunya bukan batu ini yang nentuin ya. Betul. Nah, segala sesuatunya Allah yang nentuin, mudah-mudahan aja Dia berkenan untuk dan membantu dan kita ya. masuk karena Allah ngizinin. Oke, coba Kang Deden pegang. Kita coba dulu buka kuncinya. Bismillah. Oke, kita coba Rambut aja. digenggam. Rambut. Kita coba dulu ya. Apa benar apa enggak? Kita coba pelan-pelan dulu. Udah baca syahadat? Nah, syahadat. Oh, bunyi kan? Iya. Enggak tahu. Udah 2 kali aja. Bunyinya belum dapat bunyinya. Ayo bunyi. Aduh. Udah lah itu aja. Real guys. Ini Bunyi ya. 50.000 aja bisa. Nah, udah habis dari rambut coba di ini kata. Tuh masih tajam. Tuh, masih tajam. Wih. Masih tajam. Pipi, Nih. Raka mau pipi deh. Mau pipi. Jadi ini guys, ini asli, ini batu koclak yang dicari banyak orang nih. Yang ini anti cukur. Ini bisa anti tembak juga atau gimana? Apa belum dites? Udah pernah dites di YouTube Mbah anti tembak. Mbak bedain pas di gelas kosong Mbak tembak pecah, pas ada isinya Mbak tes nggak jebol. Ada sih di YouTube Mbak pakai tes. Oh iya, di Keraton Laut. Ya di Keraton Laut. Iya, coba cari aja di Keraton Laut ada rasanya. Ini juga kalau emang jodohnya ini mau dimaharin. Mudah-mudahan ini jodohnya. Siap. Kira-kira ada barang apa lagi Mbak yang sekiranya dapat segala macam itu ngambil sembarangan kah apa gimana? apa? Barang-barang pusaka itu Iya. emang Oh iya, ini Mbah pertanyaan lagi Mbah. Ini barang-barang kayak gini Mbah dapat boleh narik atau ada yang ngasih atau gimana? Untuk Ini nih terutama ini nih. batu koclak ini yang Mbak bilang nemu ya di batu bahan lagi senang-senangnya hobi batu dulu kan, mau segala macam beli bahan karena niat kita mau bagi rame-rame ataupun kita belah, jadi nggak pakai belah mesin, kita Getok. getok pakai palu. Hmm. Nah, tapi memang lagi rajin-rajinnya dulu Mbak puasa juga tirakat, pas kita getok belah nongol lain. Tadinya nggak begitu heran, mungkin batu biasa, tapi pas keunikannya ya di koclaknya itu. Enggak, gimana caranya Mbah bisa tiba-tiba oh batu itu tuh, oh batu ini loh. Apa ada feeling atau ada yang bilang tuh ambil batu itu apa gimana? Kalau barang-barang seperti ini tetap ada rembesannya dari energi spiritual. Dan nanti kita pas lagi puasa zikir, untuk yang di belakang Jawab, Mbak panas. bilang ke sana, misalnya untuk ke Bayoran atau untuk ke arah sana. Yang penting jalan aja, ntar di situ ntar tahu-tahu ya itu yang dibilang jalan, atau ada orang, Pak mau nggak nih pegang, nah gitu. Nah itu yang kita nggak pernah tahu tuh, entah tidak kita terima itu orangnya hilang kemana, cuma sekedar buat nitipin aja. Nah, itu dia yang dibilang spiritual, yang namanya gaib, nggak bisa kita tebak-tebak. Kadang ada orang nggak dikenal, saya titip ya gitu. Atau nggak kadang orang itu lagi pakai cincin kita nggak kenal atau nggak kenal, tahu ini lu pakai aja, bukan orangnya itu yang ngasih sebenarnya, karena dia udah jatahnya bukan dia orang yang pertama make, dan ada jatahnya pindah ke tempat Kang Deden seperti Emang itu. kalau udah haknya pasti Ya. akan kembali lagi ke orang itu ya Mbak. Tuh. Nah, seperti Iya, ini. ada tuh Mbak. Kayaknya kayak orang-orang tuh Mbak, dapat dari mana tuh, cep, ambil dari mana, dari tangan abang, cep nih. Iya Mbak. Oh saya lihat di YouTube-nya adalah beberapa orang YouTube ngambil pusaka kayaknya set gampang banget. Set gampang.
saya mau pernah sih Mbah belajar kayak gitu. Susah Mbah, nggak segampang itu. Yang juga begitu, set ngambil kotoran sapi. Menurut Mbah gimana? Pengambilan itu emang bisa segampang itu nggak sih? Mbak kan penonton setia nih, hobi namanya hobi spiritual, dia suka ngeliat-ngeliat seperti itu juga. Tapi hanya diem aja kita, karena sebenarnya yang udah pernah Mbak jalanin bukannya susah ya, karena nggak segampang itu. Biasanya kita awal ritual itu untuk pergantian biasanya di tengah jam 12. Itu biasa kita untuk zikiran, untuk proses segala macamnya, untuk penyambutan benda pusaka atau apa. Itu mentok-mentok biasanya mau azan subuh, mau jam 4, jam 5, itu biasanya baru datang, baru jatuh. Kita udah untuk ziarah makam segala macam, kita wiritan gitu. Kalau udah waktunya ataupun dia datang, itu pun nggak segampang itu. Kita lagi kadang bunyi petak, nah itu pusaka udah jatuh tuh. Itu pun belum tentu nampak, karena suara itu beda ya. Baru tanda itu belum wujud. Karena Mbak udah berapa kali kayak begitu juga, pas kita ngeliat tuh, kita ambil nggak bisa, belum wujud dia. Jadi nggak segampang langsung ambil. Wah, berarti ada prosesnya. Ada proses. Pertama kita zikir dulu, habis itu ada tanda jatuh, habis itu kita wujudin lagi dari yang gaib menjadi nyata. Nah nanti saat pun udah nyata pun ada kalimat yang harus kita baca. Nggak segampang yang tahu-tahu langsung begitu, nggak seperti itu. Yang kalau orang bilang, contoh aja kalau untuk orang belajar kekebalan, gampang kok, cuman begini, nggak segampang itu. Dan pantangan juga bagi orang yang punya ilmu seperti itu untuk bilang, itu mah gampang, karena nggak gampang asli. Pamali nggak boleh tuh kalau kita bilang, misalnya kita untuk silet-silet segala macam, itu gampang, itu mah gue juga bisa. Atau enggak kita sendiri yang punya bilang gampang, itu mah gue juga bisa. Biasanya itu langsung hilang biasanya. Pantangan ngegampangin sesuatu gitu ya Mbak ya. Ini ada nggak sih yang mau sama saya nih? Wah, kaya aja kalau emang haknya ya. Tapi ini udah jadi hak saya nih. Nih, unik loh bentuknya, kayak rezekinya gede. Kayak peti zaman dulu. Iya. Peti, tau nggak? Karo pak, kantong peti. Iya. Kantong peti. Kantong ini kantong penyan. Kayak kendil. Tapi Mbak baru lihat itu. Gendam segitu, iya. Biasanya emang gede, kering. Tapi jatuhnya juga bingung dari mana? Iya, jatuhnya juga bingung dari mana itu dia. Orang dari sono tiba-tiba kesini tuh. Kan jatuh sini, saya lihat itu sini, terus mental ke paha. Tadi datanya itu sebelum cahaya nongol ya tadi ya? Iya, sebelum saya. Wah, Sebelum. Setelah apa sebelum? Sebelum ngomongin Bu Ratu. Iya. oh belum. Itu kalau silver twin apa Mbak? Ini makanan kesenangannya anaknya ibu. Anak. Cuman lagi jauh. Lagi cerai. Lagi cerai. Lagi jauh juga. Lagi jauh. Mbah, ada pusaka yang paling tua nggak Mbah? Pusaka yang menurut Mbah paling tua zaman kerajaan kah? Yang mana Mbah? Ini kalau saya lihat banyak banget ya. Ini batu kocak juga Mbah? Bukan. Oh, Ada mana lagi yang kotak mah? Oh. Ada Mbak. berapa maksudnya? Barang yang paling tua Mbah? Ada sih. Satu bayi. Sebelah sana juga ada lagi guys. Banyak. Banyak banget. Ambil dulu ya. Wah, ini kita mau cari tahu benda pusaka Mbah yang paling tua yang pernah dipegang sama beliau. Ini aja saya lihat udah tua-tua banget ini. Masih ada yang lebih tua. Trisulah Bu. Gambar naganya guys. Tuh. Ngeri amat ya. Ini nggak pernah dirawat apa gimana sih Mbah? Hah? Ada yang ngurusin. Ada yang ngurusin. Kuncinya jauh. Oh, jadi Mbah, nah mengenai nanti saya tanya deh Mbah soal perawatan itu Mbah. Kan banyak orang punya pusaka segala macam. Ini mah harus dikasih darah, ini mah harus dikasih ini kayak jenglot segala macam. Mbah pernah punya jenglot? Pernah punya. Terus itu katanya dikasih darah, kasih apa? Permintaannya banyak apa? Iya begitu Mbah. Kalau jenglot, sepengetahuan orang emang rata-rata darah yang mintanya. Mbak pernah punya juga, dititipin sih sebenarnya, karena kita nggak mau masih berhubungan sama darah segala macem. Akhirnya Mbak pernah nego untuk kalau mau kita sempurnain ya kita pakai Al-Fatihah waktu itu zikiran, karena memang bagi kita nggak begitu bermanfaat banget. Ya kan, intinya kalau yang segala sesuatu yang berhubungan merugikan
dari kita dan nggak ada manfaatnya buat apa gitu. Betul. Nah, termasuk kalau benda-benda ini kan hanya pelestarian budaya aja Mbak. Nah, makanya Mbak bilang ini perpustakaan, jadi jatah orang nitip, orang rawat, dan kebanyakan untuk benda-benda yang Mbak di sini apa di dalam itu orangnya udah pada meninggal. Masuk tuh golok Banten tuh yang Mbak bilang itu golok Banten. Jadi itu golok uniknya, dia mau diambil. Ini kecil ya? Kecil. Ini golok uniknya, ini kan wanginya ini kayak cendanan ya. Oh iya. Bahkan kalau pakai minyak melati. Ini wanginya bukan melati, kalau nggak salah cendana ya, kalau nggak salah nih. Ini kita balurin melati semua, baru kita masukin. Itu kita buka, wanginya kembali ke asal dia. Itu kalau bisa dibilang suatu benda yang khodamnya netek, itu biasanya wanginya nggak akan berubah. Pernah Mau dia dipakai minyak apapun, mau pakai minyak apapun, balik lagi dia. Wow. Ini dapat dari mana, Mbak? Itu dari orang yang udah meninggal juga, titipan orang bisa dibilang jawara lah, dari satu daerah. Nah, nitipin tapi orang yang udah meninggal. Ini Ada rajahannya juga. iya. Dan orang zaman dulu golok segini aja bisa bertarung. Kita sekarang main panjang-panjangan senjata, Mbak. Luar biasa. Wanginya merebak banget wanginya, luar biasa. Itu nggak pernah Mbak buka, nggak pernah Mbak minyakin. Wangi Itu wanginya terus ya? begitu terus dia. Wow. Buyut, minyak ibu. Nah, mana Mbah yang tadi? Ini di Mbak nggak pernah dirawat ya, jadi emang begini aja dia. Nah, ini dia tuh. Nah, ini bisa dibilang usianya tua, benar-benar tua ini. Ini kalau emang aslinya tadinya mungkin sama segini. Oh, Ibarat. karena udah korosi ya, Bang. usia Ya? tuh. Keris. Ini keris-keris dari mana ini, Mbah? Mbak juga sampai lupa. Yang intinya kita kebanyakan kalau orang bilang dulu dari orang pertama spiritual, kalau kita punya 41 benda pusaka di rumah kita atau di kamar, itu biasanya pusaka-pusaka yang lain datang sendiri. Kadang kita lagi ngeliat, mungkin saking banyaknya nggak apal apa kadang ini kita nggak Nambah. punya tapi kok ada. Oh. Tapi jangan kaget juga kalau kita nggak ngerawat, maksudnya dalam arti nggak pernah merhatiin, itu hilang pergi sini banyak juga Mbak. Ada kujang Mbak bener-bener tua bener sampai sekarang nggak ketemu. Ada juga kalau kadang kita lagi nggak ini dia nongol, Iya, pergi. iya. Saya ada kujang Sama satu Mbah di rumah. Itu kujang saya pernah antara dimimpin atau enggak. Ada omong begini, tengokin lah, gitu. Tengokin apa tengokin? Tiba-tiba ada teman WA. Bro, lu punya kujang di rumah? Iya ada. Minta ditengokin tuh. Lah, kok larinya ke dia? Oh itu berarti yang kemarin ke saya mungkin. Kujang baru saya cari ada di belakang lemari kan, saya ambil, saya liatin. Gitu minta ditengokin gitu. Mungkin itu kali ya, Mbak. Ditengokin. Kalau biasanya nggak sih ditengokin, hilang. Minta diminyakin. Iya. Kalau dia yang mau ngikut ke kita, ibaratnya orang setia, nggak dikasih makan nggak apa sampai mati, mungkin kalau namanya binatang tetap aja diam di tempat dia. Loyal karena dia. Yang enak sih begitu, jadi bukan kita yang ngikut dia gitu, karena derajat kita yang kita bilang kan lebih tinggi gitu. Iya. Ini juga pernah diuji tembak ini, Oh ini anti kebal juga? anti kebal juga. Ini dari mana? Yang Bang? jelas nggak ada anti kebal miskin ya. Nah itu yang kita butuh tuh kebal miskin gimana? nih? Kebal miskin kita kerja. Ini senjata dari mana Mbak? Jawa apa? Jawa. Oh Jawa. Nah ini Mbak seneng ininya aja nih. Oh ini sampai bener-bener. Astagfirullahaladzim, walhamdulillah. Oh, rezeki cicip. Itu masih ada di perut. Cicep. Nah ini yang ini kakek-kakeknya. Hah? Yang ini nenek-neneknya nih. Oh iya. Ini bisa dibilang untuk orang yang pengen nundukin orang, ini bisa biasa dipakai sama orang-orang kerajaan buat nundukin pati-pati. Oh ini nenek nih, ini kakek nih. Tuh ada jenggotnya. Ini untuk kewibawaan. Di bawah, Masya Allah. Jarang sih yang ada. Oh semuanya Belum pernah dari nemu. besi semua. besi iya. semua ya? Iya. Tempaan asli. Langsung bawa. Main sentil. Dia mah bunyinya beda. Kalau besi-besi zaman dulu ting ting bunyinya bukan dep dep. Kalau bikinan sekarang kan bunyinya beda dia.
Gimana saya berwibawa? Aden ini bukan Aden. Luar biasa. Dan masih utuh. Cuman kotor aja, Mbak. Ya Betul. Allah. Disikat-sikat kayak dikit. Ini kayaknya emas ya, Mbak ya, tengahnya ya? Wah, berarti pintu harus dikunci nih. Kalau enggak ntar dijual sama Kang Deden. Karena ya yang saya tahu kalau zaman dulu orang bilang emas tetaplah emas. Mau diapain dia akan tetap kuning. Kalau bilang emas tapi warnanya tidak kuning itu bukan emas. Kalau ini emas dia akan kuning sekarat apapun dia akan tetap kuning. Besi karat. Kalau besi pasti akan karat. Itu kan Ini emas. bukan besi, ini pasti emas. Kan pinggirnya kan besi. Iya, Iya, pinggir pinggir besi. besi. Tapi ini yang kuning-kuning ini Emas menurut saya emas ini. Emas. Kalau Bau- kuningan bau- berkarat. Bau nggak? Baunya sih bau mbak. Mbak, bukan Bukan emas. emas. Udah gitu bahas, wah kayaknya udah lapar ya. Wah, ini luar biasa nih. Ini ada kolektor yang lihat ini. Kalau dimaharin gimana, Mbak? Kalau dianya mau nggak apa-apa. Ya, datang aja ke sini ke Bintaro. Mau tahu alamatnya nanti saya kasih, chat aja ke saya. Ya, Mbak. Atau lihat ke YouTube-nya Mbah deh. Wah, keren luar biasa. Ini masih banyak banget. Nah, ini maaf nih, Mbah. Ini keris-keris di sini, ini rata-rata nggak ada gagangnya. Ini boleh dapat apa gimana, Mbah? Di mana-mana yang aslinya dapat, ya nggak sama gagang. Kalau yang sama gagang bingung juga, berarti ada tukang gaibnya. Bikin terus dia di bawah tanah. Bener. Habis. Ini Makanya Mbak biar alami aja. ini rata-rata nggak ada gagangnya semua. Ya kalau dapat di tiba-tiba di semak-semak atau di ngambil terus ada ganggangnya itu lucu. Berarti ada yang naruh itu mah. Iya, ini banyak banget kayu-kayu juga, Mbak. Ini Itu- kayu-kayu dari mana aja, Mbak? Itu yang mereka itu dari Gunung Karang. Itu biasanya kalau untuk naik gunung buat penawar bisa atau buat ngusir ular. Yang mana ini? Nah itu nggak masalah. Nah itu kalau buat orang sakit panas dalam segala macem Karena direndam biasanya pakai itu. kalau nggak punya duit gimana? Pak? Nah Pada mulai- ditransfer Cen. Kerja. Nah itu yang kerja bagus loh. tuh. Ini Ah, itu bagus tuh. Ini cakep nih. Ini unik banget nih. Maaf ya, Mbak ya, saya ambil Iya. ya, Mbak. Ini kan di atas no pintu. Peletuk. Oh no. Peletuk mau betuk. Udah banget ya bau butuknya. Mbak, ini Kawinan. kayu apa nih? Kayu kawin begini loh. Kalau orang bilang kayu akar mimang. Akar? Akar mimang. Jadi kalau orang bilang kalau untuk orang-orang spiritual untuk ngacoin musuh segala macem, biasa kalau niat jahat segala macem, keder. Nah itu yang bisa bikin orang keder. Biasanya pakai itu. Kadang orang nggak ketemu tuh, padahal orangnya ada di depan mata dia. Bawa ini aja gitu kemana-mana. Kalau Ditaruh buat merah bisa kali, Mbak? disimpan di rumah. Biar cewek itu melihat duit, Mbak. Bisa, tergantung niat aja sih sebenarnya. Oh kalau itu ada combongnya tuh. Nih kita lihat nih yang batu combongnya. Nah, batu Bener-bener. Mbak. Kita sekarang lari ke batu. luar biasa. Gua dapat kembang, gua dapat cokek apa cicak yang dijatuhin. Rezeki. Dua ini dua versi nih. Nah, rezeki dah. Kita datang sini. Amin. Taruh deh. Iya, kayaknya dia kagak mau ini Ngumpet deh. Nggak mau ditongolin, combongnya. Ini combong juga nih, Mbak. Ngumpet deh. Itu batu combong itu khusus untuk pelet. pelet dia biasa Wah. dipakai untuk pelet. Lama dia ngumpet juga. Ngumpet dia. Bulan. Nggak boleh diomelin sama ibu. Ganteng. Ini biduri bulan, Mbak. Iya, itu buat wibawa, aura. Mau dibawa mana? Enggak. Pas lagi ikat perak ya. Oh, itu ikat perak. Nggak ada, Mbak? Koleksi. Ini apaan, Mbak? Ini Itu mustika muntabasi. mustika. Muntabasi. Muntabasi. Itu khas Sulawesi, yaitu yang biasa dipakai orang-orang buat kekebalan segala macem, pakainya itu. Oh, Pegang. rata-rata di sini barang-barang kok kebalan semua ya. Gimana cara makainya nih, Mbak? Biasanya hanya digenggam aja, minimal lah di badan, nggak lepas dari badan. Harus kita. nempel di kulit terus. Di tas, Nempel di dompet. kulit. Oh, nggak bisa. Nempel di kulit dia. Makanya biasa dibuat kalung, biasanya. Ini sama tempatnya. Enggak, batunya ya dia. Kebal dong berarti. Oh, di Coba dalam ini ada batunya. disilet lagi kayak tadi. Jangan. Ini ada dalamnya ada batunya. Ada batunya itu. Keren. Ya tadi combongnya nggak ketemu, Mbak. Nggak diizinin tuh. Nggak diizinin. Biasanya ada. Ada, tadi ada. Oh, tadi ada ya.
Kenapa jadi nggak ada, dia nggak mau dia? Tadi datang kita lihat ada situ nongol. Ini batu juga unik-unik banget tuh. Depan belakang ada batunya. Luar biasa. Nah ini cemeti ya Mbak ya? Cemeti itu. Ada kemarin sempat ada 4 tapi dimaharin orang. Dimaharin berapa Mbak? Ya lumayan. Lumayan. Jadi kalau mahar itu Mbak aja yang tahu. Jadi buat teman-teman ini ada cemeti, banyak barang-barang di sini yang kalau emang mau dimaharin, sok silakan, asal tepat kegunaannya untuk apa, niatnya buat apa. Nah, ini Ini cangklong, tanduk rusak. ini Mbak pakai buat nalang hujan. Tetap semua juga ke Sang Pencipta. Nah, cicaknya penting. Kalau kita permohonan berdoa meminta hujan, cukup ini kita tancapin ke bumi. Nah, kalau untuk panas tinggal dibalikin aja begini. Ini kerjaan Mbak dulu nih. Kalau biasa orang nikahan segala macam ya sampai ke Cirebon waktu itu. Ini. Adek Ini Ada orang-orang di bawah itu. Oh. buat Cirebon. ini, aduh. Kalau ini Alhamdulillah terang. buat nalang hujan nih jadi Wah ini buat buat teman-teman yang jadi pawang hujan. itu. Ini pakai ini. Jadi kalau ini tancepin ke bawah, Hujan. berhenti hujannya. Hujan. Untuk nurunin. Nurunin hujan nih. Untuk ke atas. Kalau ini ke atas, set hujannya berhenti. Nanti kalau nyamping Hujan belok. pulang. Suruh pulang. Wah ini luar biasa nih. Ini kalau orang mau maharin juga boleh Mbak? Boleh asal buat yang baik-baik aja. Ini lagi hujan nih. Niatnya dulu. Jangan Lagi hujan. berkah ini. Jangan berkah. Jangan ada urusan. Kita nggak ada urusan. Makanya niatnya jangan Paling sembarangan. neraka pulang hujanan. Iya. Wah ini luar biasa banget, masih banyak banget yang bisa kita kulik di sini. Nanti mungkin next episode kita akan ngebedah lagi barang-barang Mbah. Kira-kira seperti apa? Kalau Mbah juga masih berminat, Oke, siap. ya kita akan bedah lagi. Mungkin nanti saya akan bawa bintang tamu atau seperti apa Mbah bisa untuk membedah dia seperti apa. Ya. Boleh. Makasih banget buat Mbak Haris udah ngasih waktu buat saya datang ke sini, mau terima silaturahmi saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman di rumah, menjadi berkah buat kita semua ya Mbak ya. Amin, amin, amin. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbah buat teman-teman yang nonton. Untuk teman-teman yang hobinya mendalami ilmu spiritual, jangan lupa ada gurunya. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan gaib tidak akan pernah terlihat dan tidak akan pernah terkontrol. Nah, itu gunanya guru. Jadi bisa mengontrol apapun yang kita rasain, apapun yang nanti akan terjadi bisa dibimbing. Jangan pernah belajar dari buku kalau tentang gaib. Cukup itu aja. Ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.